ngebahas topik yang tentu aja para mahasiswa ini pasti tahu ya, apalagi kalau bukan tentang PKM, program kreativitas mahasiswa. PKM sendiri ini merupakan ajang bergengsinya para mahasiswa buat tampil dan unjuk bakat nuangin ide-ide kreatif. Nah, yang gak kalah menarik lagi, kita kedatangan narasumber yang goks banget ya, gokil banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Viola. Halo guys. Oke, terus welcome Kak di podcast Kestenggel ini. Kita santai aja, ngobrol santai sambil saya coba ngulik-ngulik juga nih, siapa tahu nih bisa next jadi penerusnya kakak untuk lolos PKM. Harus bisa sih. Oke, sebelum kita tektokan lebih dalam lagi nih untuk ngebahas PKM, mungkin bisa perkenalan dulu Kak, biar teman-teman nih pada tahu ini kita lagi ngobrol sama siapa, terus habis itu jurusan mana sih gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Vina Yolanda dari Matematika 22. Lolos PKM Kak, ini kok bisa nih lolos PKM itu kayak sebelum terjun ke PKM langsung nih emang udah ada niat nih, udah ngincer mau ikut ajang bergengsi ini, atau diajak teman, atau bahkan udah ada dosen dulu, ayo ikut PKM, saya udah punya ide nih gitu. Kalau misalnya tertarik di PKM itu dari dulu waktu semester awal tuh aku udah agak tertarik nih di PKM. Cuma namanya nyari tim terus nyari ide itu kan agak sulit ya, apalagi kita masih mahasiswa baru tuh kayak bingung kan. Nah terus makin kesini ya ada beberapa nih tiba-tiba waktu itu aku diajakin sama dosen kayak coba deh ikut PKM gitu, kayak jadi mahasiswa kalau nggak ikut lomba tuh kan katanya nggak seru juga kan. Terus kebetulan juga ada anggotaku tuh yang ngajak, ayo kak ikut gitu. Jadi kayak ya waktunya tepat sih, ada dari mahasiswanya ngajak juga ke aku waktu itu, sama dosen tuh ngarahin kayak udahlah kita ke PKM gitu. Jadi kayak ini bagus sih. Iya, timingnya bagus dan happy ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu judulnya apa dan ngebahas tentang apa sih Kak, bisa sampai lolos di tahap pendanaan gitu untuk PKM-nya? Judul PKM kami itu tentang matematika banget nih ya, tentang optimalisasi rekonstruksi citra electrical tomography dengan pendekatan Bayesian, deteksi dini kanker payudara, atau kalau di proposal tuh namanya breast cancer. Jadi biar kayak orang tertarik kan, ada bahasa Inggrisnya gitu. Catching banget ya, dari judulnya aja udah kayak Iya. menarik untuk dikulik isinya kayak gimana gitu. Ya, soalnya kan kalau pakai bahasa Indonesia kadang-kadang orang-orang kayak Gitu kayak biasa kan. gitu. Kalau bahasa Inggris ada bahasa Inggris juga kayaknya lebih menarik gitu. Jadi tata bahasa buat penentuan judul tuh menurutku penting sih. Iya. Walaupun dari judulnya tuh kelihatan kayak matematik banget, tapi kayaknya ada kesehatannya juga Kak, karena kan kanker payudara. Nah, untuk timnya sendiri itu full dari matematika atau kolaborasi? Biasanya setahu saya PKM tuh nggak, kadang ada yang kolaborasi antar fakultas atau antar beda prodi gitu. Nah, kalau PKM sih, kalau tim PKM itu tuh ada dua. Ada yang dari sistem teknologi informasi sama dari matematika. Emang itu juga disaranin dari dosen pembimbingnya. Tapi lebih baik sih menurut kalau PKM sih harus beda prodi biar saling melengkapi lah. Selain untuk saling melengkapi, fungsinya buat beda prodi ini apa sih Kak? Kayak ya harusnya kalau misalnya nih kayak di tim PKM itu kan itu juga ada tentang elektronya, ada tentang kesehatannya. Kalau misalnya semakin banyak prodi dari luar, itu kan semakin kayak, oh aku mempelajari ini nih, kita mempelajari ini, karena pada dasarnya itu kan kayak ilmu tuh saling menyatu satu sama lain gitu. Bisa sharing gitu ya kasarannya Kak. Oke. Kayak mungkin di fasilitas juga bisa kan, oh di fasilitas ini nggak ada nih, ini kita bisa cari di fakultas lain. Karena nggak tahu di situ juga. Oke. Kalau udah nemu nih, saya misal udah nemu nih ya Kak ide, terus udah ada juga nih timnya. Nah, biar bisa sampai lolos di tahap pendanaan tuh kriteria seperti apa sih Kak gitu yang bisa memenuhi biar bisa dilirik gitu? Sebenarnya kalau dilirik kan ini ya kan, kita kalau PKM itu banyak tahap ya. Ada yang dari unit dulu, dari universitas, terus habis itu baru nanti kita ke simbol mawanya. Nah, dari universitas tuh, dari tim Textforce tuh juga udah ngeceknya tuh udah kayak standar reviewer juga gitu. Dan dari situ kita juga diajarin sebelum kita mengumpulkan proposal. Jadi kita ngumpulin dulu nih proposalnya ke ini, ke universitas. Nah, dari universitas itu dicek proposalnya kita.
Nah, tapi karena waktu itu buku panduannya belum turun, jadi kita pakai buku panduan yang lama. Nah, tiap tahun tuh kadang-kadang ada sedikit berbeda terkait panduannya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Hal-hal kecil seperti itu tuh benar-benar diperhatikan di Fiverr sih menurutku. Nah, terus kita buat dulu proposalnya, nanti kita kumpulkan. Yang namanya kita pertama kali buat kan pasti banyak salahnya. Nanti dari tim tech tuh kasih tahu tandanya kayak, oh ini salah, oh ini salah. Nah, kita harus benerin gitu. Sebenarnya kita lebih kayak dari dalam diri proposalnya tuh kita tuh nggak hanya memastikan kata-katanya, tapi kayak template-nya iya, so kayak mungkin ini sering nggak dilirik ya sama mahasiswa gitu, kayak apalagi kayak spasi, kayak hurufnya tuh ukurannya berapa, terus posisinya. Karena kalau menurutku sih dalam isi proposal, enggak itu proposal aja, nanti laporan-laporannya tuh yang dilihat tuh kayak kalau Penulisannya ya? iya, bukan penulisannya, tapi kayak formatnya. Kayak kita ngeliat proposal kita tuh kayak nyaman gitu loh, nggak berantakan. Itu utama banget sih, harus rapi banget gitu loh. Kalau misalnya kanan, kanan semua, kiri, kiri Terus semua. semua. Itu kayak buat bagian bab, cuma bab satu, bab dua tuh harus gitu, harus sesuai gitu. Kayak waktu itu kan aku buat formatnya di sebelah kiri, nah itu harus kiri semua gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh dilihat gitu ternyata. Detail banget nggak sih, kayak Iya. menurut kita, menurut aku ya, untuk saya nih kak, hal itu sepele ya gitu, tapi bagi reviewernya itu kayak enggak, itu tuh dilihat banget gitu. Jadi mungkin kenapa kita itu juga pernah sempat dibahas oleh Bimtek. Kita kan ikut Bimtek, bimbingan teknis sama Bimtek Force. Bimtek itu tuh mengasih tahu idenya dari Universitas Jember tuh sangatlah bagus. Waktu itu aku lupa berapa persen, kayak 70% tuh idenya semuanya bagus. Kita cuma kalah di bagian administrasi gitu. Administrasi tuh kayak hal-hal itu gitu. Itu kita kalahnya di situ. Jadinya kayak apa ya? Kayak rugi kan gitu. Kita punya ide yang bagus, tapi ternyata kita kalahnya cuma hal sekecil ini gitu loh kak. Ternyata itu diperhatikan karena ternyata dari tim reviewer itu kalau misalnya mau menilai proposal kita tuh nggak dari idenya, dibaca dulu mungkin idenya, oh ini bagus ya. Terus baru itu dilihat dulu penulisannya tuh reviewernya itu lihat itu administrasinya. Oh ini bagus, baru dibaca nanti isinya. Kayak oh ini gini gini gini. Tapi kalau misalnya aplikasinya udah jelek kayak ini berantakan nih, langsung pulang, nggak usah dibaca isinya. Itu sih kalau menurutku orang-orang nggak banyak tahu hal itu gitu loh. Itu tentang PKM sendiri. Ini mungkin ntar kalau teman-teman pada lihat ini mungkin bakal kayak oke, udah tahu nih letak salahnya di mana, terus mungkin bisa next ada penulis-penulisnya lagi. Karena untuk universitas sendiri ini, untuk di universitas sendiri ya kak, kayaknya tuh nggak begitu banyak gitu loh kak untuk yang maju gitu. Mungkin karena hal-hal sepele itu mungkin ya, jadi kurang banyak yang maju gitu. Iya, kan juga ada pembatasan kan. Jadi waktu itu banyak kok yang daftar, banyak sekitar ratusan kok. Nah, tapi dari kita kan ada wilayah juga ada jumlah perguruan tinggi. Nanti dibatasi mungkin satu perguruan tinggi itu boleh mengirimkan beberapa proposal aja gitu. Oh, juga ada pembatasan berarti nggak Iya. nggak serta-merta itu bagus langsung kayak ya udah dikeluarin segini gitu. Enggak. Jadi kan makanya ada penyaringan dari Universitas Jember kan. Nanti itu pas kalau misalnya itu bagus, nanti ada data-datanya. Kita suruh ikut ini gitu. Jadi nanti kita dibuatkan akun juga. Jadi akunnya itu jumlahnya itu maksimal. Nanti ada grupnya yang masuk tuh ketua-ketuanya. Nah nanti itu baru diproses. Banyak ya tahapnya. Iya, banyak banget ternyata. Kami kan juga untuk saya sendiri pernah ikut PPK Ormawa kan kak. Saya pikir tuh untuk PKM ini kurang lebih sama lah kayak PPK Ormawa gitu. Ternyata lebih detail lagi ya. Iya, lebih kayak ya perintilan-perintilannya ya kayak gitu kayak kasarnya hal-hal kecil itu yang nanti dilihat gitu. Iya, yang jadi kayak insight kayak oh ini berarti kayak buang gitu ya. Iya. Mau tanya juga nih kak, di setiap menyusun proposal pasti kan ada lika-likunya juga ya kak. Nah, di tahap mana waktu penyusunan proposal itu menurut kakak, aduh kok susah ya gitu, tapi kalau nggak lanjut juga sayang gitu. Pernah ngerasain hal itu atau nggak, emang udah excited karena ini udah keinginan dari awal gitu kak? Kalau menurutku tuh alamiah ya, kayak apa ya? Semua orang tuh bakal ngalamin ada fase down-nya kayak tiba-tiba
udah nggak excited lagi terkait lombanya, apalagi kan lomba PKM ini sampai lama kan 4 Iya. bulan kan, apalagi ini kalau dalam penyusunan proposal mungkin masih excited-excitednya, tapi kalau udah masuk itu pasti ada namanya sisi down. Nah, tim itu nanti saling menguatkan satu sama lain gitu, kayak aduh ini apa namanya, kita udah kayak males nih, kita kumpul itu kayak nanti ada lagi jiwa semangatnya kita gitu. Kadang-kadang yang paling semangat di tim PKN itu ini sebenarnya bukan ini ya, bukan kayak paling semangat tuh maksudnya kadang-kadang sering down, tapi dosen pembimbing kita tuh bener-bener semangat banget. Jadi kita kayak terpacu juga dari semangatnya dosen pembimbing kita gitu loh. Emang katanya pernah ada omongan sih kayak kata tim text force nyawanya seorang PKN itu juga ada di dosen pembimbingnya gitu. Sama ketuanya nanti anggota-anggotanya juga akan ngikut. Jadi kalau misalnya tapi emang kita harus nyari seseorang yang kayak anggotanya juga yang semangatnya tinggi. Jadi kalau misalnya saling down ada yang nyemangatin gitu kan kayak Bisa saling backup ya kak, caranya iya. kayak gitu. Jadi pemilihan tim dan dosen pembimbing itu juga masuk kriteria yang bisa membantu kita untuk kita lolos di tahap PKN. Oke. Mungkin ada trik dan kunci penting gitu kak buat lolos PKM gitu selain tim sama dosen pembimbing dan ide-ide yang bagus gitu mungkin. Trik untuk lolos nggak tahu ya, kayak aku ngerasa pertama aku merasa tidak akan lolos sih timku malahan tiba-tiba waktu malam makanya waktu ngeliat kan semuanya pada heboh kan. Kan kita waktu itu tim lolos itu dikabarkan 00.00 malam dan itu langsung di post di IG-nya gitu. Nah habis itu pas aku waktu itu malah nggak tahu kalau hari itu adalah pengumumannya. Cuma ya waktu itu nggak tahu kenapa nggak bisa tidur aja malam, scroll IG kan Instagram. Nah itu pas tak buka, oh pengumumannya sekarang. Kita buka aja kan ada barcode. Kita buka, ya langsung cari aja yang Universitas Jember gitu. Pas tak buka, loh kok lolos gitu, malah kaget gitu. Sebenarnya ya tips and triknya adalah itu tadi sih, balik lagi ke kita harus memenuhi standarnya di Jember tadi itu, kayak administrasinya diperkuat, ide isinya juga, kata-katanya juga jangan ada yang salah gitu. Soalnya waktu itu ada nih sih, waktu itu kan aku di tag sama TikToknya UNED. Aku tuh ada waktu itu tidak sama di bagian dapus, yaitu it all sama DKK. Itu harus salah satu kita pilih. Kalau misalnya dari atas kita pakai it all, berarti it all semua, DKK semua. Itu sih kayak harus tetap apa ya, harus sesuai gitu loh. Keputusannya emang bener-bener detail banget ya untuk administrasinya itu sih. Jadi kayak menurutku bagian administrasi ini paling krusial ya kak. Paling krusial. Mungkin orang nyepelein tapi itu paling ini harus bener-bener rapi banget kayak itu sampai revisi berkali-kali sih terkait administrasinya. Nyusun skripsi kalah kayaknya kak sama ini ya. Takuin kayaknya ya. Kayaknya iya sih kayaknya. Dan itu kan juga proposal kalau sekarang ya atau nanti itu maksimal 10 halaman dari bab 1 sampai dapus. Itu udah nyangkut dapusnya itu 10 halaman ya kak? Iya. Jadi kita harus bagaimana kita nyampein dalam 10 halaman itu menarik, dapusnya juga banyak, apalagi kan aku waktu itu riset eksanta, harus banyak, benar-benar penelitian terdahulunya banyak, dan reviewer tuh kayak, oh menarik nih gitu. Gimana caranya 10 halaman itu, benar-benar. Itu ada presentasinya gitu juga berarti ya kak? Ada nanti, kalau kayak aku kan lolos pendanaan. Nah itu nanti pas kita setelah ngumpulin laporan kemajuan, nanti itu ada waktu namanya PKP 2, itu presentasi langsung di tes sama reviewer, dan itu secara online. Dan ini tahu kan ngalamin satu itu juga. Nanti kalau misalnya lanjut setengah, kita ada lagi presentasi. Baik banget berarti tahap presentasinya ya kak? 2 kali. Berarti di tahap awal laporan pengajian sama kayak laporan pendapat di kemajuan. Ya, waktu kalau kita lalu juga. Udah nih kak, tadi kita ngebahas administrasi ya kak. Ternyata administrasinya cukup
krusial banget ternyata ya buat lolos enggaknya. Nah, dari PKM ini selain prestasi, kakak ini dapat pengalaman apa aja sih kak gitu? Pengalamannya yang didapetin tuh banyak banget, bisa dari pengalaman kita juga dapat, nggak pengalaman aja sih, relasi juga kita akan dapat, kayak relasi kita akan kenal sama ya tim kemahasiswaannya UNED, terus tim Techforce-nya UNED itu kayak gimana, terus orang-orang yang ikut PKM kan nanti kita selalu dikumpulin bareng kan buat bimbingan teknis sama tim Techforce kan, itu kita bisa kenal kayak lintas fakultas juga kan, jadi kayak nambah relasi itu. Terus yang kedua kalau pengalaman dari segi pribadi kayak mungkin manajemen waktu, terus habis itu karena aku ketua juga kayak ngontrol anggota tuh kayak gimana, terus bagi tugasnya kayak gimana, terus gimana caranya kita tuh masih kayak aku pribadi kayak sebagai ketua masih tugas tapi bukan hanya sekedar perintah tapi juga Bisa ngasih contoh merangkul gitu ya? ngayomi juga, itu harus benar-benar dilakukan hal itulah. Terus lagi ya banyak sih sebenarnya, lebih ke arah pengalaman itu nanti akan merubah sifatnya kita juga kan, dari yang kita nggak bisa manajemen ini kita bisa jadi manajemen ini gitu. Jadinya bisa merubah kita lebih baik lagi secara tidak langsung, apalagi kan lama kan ini 4 bulan ya kak? Terus kalau dari sisi skill nih, apa kemampuan yang paling berkembang atau jadi insight baru gitu buat kakak setelah join PKM? Kalau aku ngelihat dari timku sendiri ini sih berkembang tuh mungkin kita kan ada namanya kita ngumpulin konten-konten itu kan, nah itu kita bisa berkembang dari ide-ide situ, kayak ngembangin jalan pikiran kita, buat ide gitu, gimana rasanya buat konten ini diterima masyarakat gitu, dan masyarakat harus memahami karena kan riset itu kan gak semua orang tuh ngerti, apalagi PKM ini kayak orang awam pun harus ngerti gitu. Nah itu kita harus lebih banyak gini kata-kata biar orang awam tuh ngerti gitu. Jadi kayak cara public speaking-nya juga ya, waktu presentasi kan, terus konten-kontennya kayak ngembangin gimana menarik tapi orang awam nih ngerti gitu. Terus yang ketiga itu ini sih administrasi tadi tuh, kayak disiplinnya kan soalnya ada waktunya kan. Iya. Disiplin, terus terkait manajemen waktunya gimana, apalagi kan kita kan namanya mahasiswa ya pasti juga punya banyak tugas, punya banyak kegiatan juga kan, apalagi yang kayak kamu sendiri ikut organisasi kan ngalamin banget kan. Iya bener-bener kak. Nah ya udah itu sih kayak banyak sih sebenarnya skill yang akan kita dapetin, tapi jatuhnya kan kayak soft skill kan. Iya, jadi soft skill. Dan itu menurutku kalau nanti kita di dunia kerja itu akan berpengaruh sih, maksudnya benar-benar membawa gitu. Jadi kan orang itu kan juga nggak akan dilihat dari CV-nya doang, tapi juga skillnya kita bagaimana. Tapi dari situ tuh Soft skill ya juga penting banget sih kak di dunia kerja, nggak cuma hard skill doang gitu. Karena kalau kita punya hard skill tapi kita soft skillnya kurang, itu juga nothing gitu. Oke, mungkin bisa nih kak dikasih tahu setelah ini nih mau next lanjut PKM part 2 atau gimana? kalau aku lanjut nggak mungkin karena aku udah semester akhir kan. Oh iya. Nah tapi kalau anggota aku nih nggak tahu nih nanti, kayaknya sih harus lanjut sih, kayak anggota aku ini harus lanjut sih. Apalagi kalau bisa sih kayak aku pengennya kayak ngajak itu sih, kayak ngajak orang kan adik-adik tingkat Iya. biar kita tuh Berhenti di situ aja ya. lagi kan masih banyak jalan kita banyak apa ya, banyak peluang lah kita tuh. Cuma karena kita tutup mata nggak mau tahu kan akhirnya ya berhenti kan. Maunya tuh kayak bisa nanti ada tingkat tuh Ngelanjutin gitu. meskipun beda ini ya topik yang beda bidang tuh gitu sih. Jadi nggak berhenti aja loh gitu. Nah itu kan tahu nggak kan? Iya, atau enggak udah ada nih, udah dikasih dibukain jalan nih, kalian tinggal jalan aja gitu buat maju ke depan, udah tahu step-stepnya gitu. Untuk kita saya ulik lagi ya kak di awal tadi itu untuk outputnya dari PKM kakak sendiri ini kayak gimana? Kalau output dari PKM aku sendiri dia sebenarnya bisa nanti diterapkan di masyarakat. Cuma kan namanya riset eksata dengan ya keterbatasan biaya juga.
dan kita nggak bisa semena-mena, apalagi kan ini tentang kesehatan ya, tentang lapor masyarakat, kita harus akan mengalami beberapa banyak ujian kayak uji ini di itu kan. Jadi ini ya itu kan bakal 3-5 tahun akan mendatang gitu. Jadi outputnya sendiri bisa diterapkan di masyarakat, apalagi kan aku juga menyinggung ini sih di proposal kita kemarin, kita bandingkan dengan metode dahulu, kenapa metode kita tuh lebih apa namanya lebih bagus gitu kan, kenapa sih metode kita ini lebih bagus daripada metode dulu gitu, metode konvensionalnya apa perbedaannya. Ternyata kita harus deteksinya lebih akurat, terus dengan melihat beberapa sedikit apa ya kalau ngomong kan ada namanya kalau kita dalam memprediksi kan ada error-error gitu kan, kita bisa melihat berapa ininya gitu kan, bisa bandingin gitu kan. Ini risetku masih tahap simulasi kan, belum ke alat. Nah kalau udah main terjun ke alatnya itu kan pasti lebih mahal kan, makanya itu butuh waktu yang lama juga untuk kita berguna sih banget, karena apalagi kan kanker payudara ini kan apa ya, termasuk salah satu penyakit juga yang masih belum bisa 100% cukup gitu loh untuk ini. Kayak kalau ada idenya kakak itu benar-benar bisa diterapin, itu kan juga bisa ngebantu kita buat ngedeteksi secara dini gitu. Ini kayak deteksi secara dini kakak payudara ini kayak apa. Jadi penanganannya bisa lebih spesifik gitu loh kak. Iya, soalnya kan aku pernah belajar kayak ini juga kan, itu ternyata kanker payudara ini gambaran aku dulu tuh yang bakal kena ini kayak orang-orang yang udah lanjut usia. Enggak, ternyata banyak yang umur 15 tahun tuh kena, 13 tuh kena, terus tapi orang-orang kayak nggak akan sadar akan hal itu, kayak oh alah cuma benjolan gitu. Padahal itu kalau misalnya semakan dengan waktu kan langsung kayak juga ini apa namanya memakan ya kayak korban juga kan gitu. Makanya ya ini sangat tidak jauh dari perempuan juga gitu. Sebenarnya laki-laki juga bisa kena, hampir semua juga bisa kena. Rata-rata ya memang perempuan. Terakhir nih kak, mungkin ada pesan buat teman-teman yang masih ragu atau minder nih buat ikut PKM gitu, kayak udah ada ide tapi kayak enggak deh, orang aja deh gitu. Kalau aku sih kalau pesannya ya jangan nunda-nunda deh kayaknya, karena kita nggak tahu ini kayak ini ada kesempatan banyak, coba aja gitu. Kita nggak tahu hoki mana yang akan membawa kita ke bisa kita dikenal kayak berprestasi kita atau tidak. Kayak aku percaya sih kayak ya selagi ada kesempatan itu ya kita harus lakukan gitu loh, jangan sampai ditunda gitu kan, karena dengan kesempatan itu mungkin kita coba malah itu yang jadi jalan hokinya kita gitu loh, itu yang bakal nemuin kita ke masa suksesnya kita, ke masa depan kita yang lebih sukses gitu. Makasih banget nih kak sebelumnya ya kak udah mau sharing juga. Terus juga aku rangkum ya kak 3 hal tips trik juga gimana cara biar kita bisa lolos PKM. Yang pertama tuh pastinya kerja tim sama dosen bimbing juga. Terus yang kedua tuh kita harus bisa paham nih administrasi, hal-hal kecil sepele kayak kepenulisan, tata letak segala macam itu ternyata juga harus diperhatikan gitu. Terus yang ketiga tuh kita tuh ikut PKM nggak cuma soal prestasi aja ternyata gitu, tapi juga bisa nambah soft skill kita gitu. Boleh satu lagi nambah ini sih, PKM ini jangan ragu untuk bertanya, karena kita kan namanya pasti kan kayak PKM yang dari dulu kita nggak tahu siapaan. Iya ya. Nah kalau selagi kita kenal kita saling ini sih kayak oh kamu orang mana gitu. Aku juga banyak diskusi sama tim PKM lain gitu. Jadi kayak Sharing ya, walaupun ya kita setim nih, tapi nggak ya udah kita jalan sendiri, tapi juga sharing sama tim lain gitu iya, kan. Nah kayak ini gimana, ini kapan pengumpulannya, kurangnya apa, oh punyamu kayak gimana, meskipun kita beda bidang menurutku itu juga penting sih, karena kita bakal tahu kayak oh PKM sampai sini, oh PKM sampai sini, oh kurang apa ini tim PKM itu. Jadi kayak buat ini sih, buat nutupin apa ya, misal kita bingung ini ditutup ini, kayak bagi info lah. Iya, sharing info ya. Karena kan namanya banyak orang kayak temanku kayak oh ini kemarin apa ya bisa tuh mulai tanggal sekian mbak gini. Oh ya udah nanti aku persiapkan sebelum tanggal sekian ini udah ini. Jadi kayak kita nggak tahu ini, nanti aku pas tahu ini nanti aku kasih ke dia, aku ini gini. Jadi ya saling Lengkapin untuk sharing informasi, dia sama-sama
tahu kurang di mananya, Iya. terus udah sampai mananya gitu. Nah, kayak yang tadi dibilang Kak Viola, teman-teman, kita kalau udah join PKM tuh jangan ragu, jangan takut buat saling tanya gitu kan ke tim PKM lainnya. Biar apa? Biar kita tahu kita kurangnya di mana, kita udah sampai mana. Jadi kita bisa saling melengkapi biar kita bisa lolos PIMNAS. Kita bukan expert di bidang ini yang kayak bagus-bagus banget lah gitu, tapi kita ngerti. Nah, siapa tahu dari obrolan kita tadi teman-teman bisa join di next PIMNAS buat mewakili Universitas Jember. See you at the cast table.